Pernahkah Anda berhenti sejenak? Benar-benar berhenti, lalu menatap ke atas. Di sana ada langit yang luas, kadang biru cerah, kadang kelabu penuh awan, atau hitam bertabur bintang yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, coba rasakan pijakan kaki Anda. Di bawah kita ada bumi, tanah yang kokoh, tempat kita membangun rumah, menanam pangan, dan menjalani seluruh cerita hidup kita. Langit dan bumi adalah panggung besar kehidupan. Seringkali kita menganggapnya biasa saja, padahal di baliknya tersimpan sebuah kisah penciptaan yang luar biasa, sebuah misteri alam semesta yang perlahan-lahan coba diungkap oleh ilmu pengetahuan. Ini adalah cerita tentang awal mula segalanya. Keberadaan kita di sini, di planet ini, bukanlah sebuah kebetulan yang sederhana. Ini adalah hasil dari proses kosmik yang memakan waktu miliaran tahun. Setiap elemen di sekitar kita, dari udara yang kita hirup hingga air yang kita minum, memiliki asal-usul yang jauh lebih tua dari peradaban manusia. Memahami bagaimana langit dan bumi terbentuk bukan hanya soal sains, ini adalah tentang memahami tempat kita di alam semesta yang maha luas. Ini adalah upaya untuk menjawab pertanyaan mendasar dari mana kita berasal. Dengan menelusuri jejak-jejak masa lalu alam semesta, kita sejatinya sedang menelusuri akar dari keberadaan kita sendiri. Kisah ini membawa kita kembali ke masa yang sangat lampau. Jauh sebelum ada kehidupan, sebelum ada planet, bahkan sebelum ada bintang. Kita akan memulai perjalanan dari sebuah titik awal yang tak terbayangkan, sebuah momen di mana ruang, waktu, dan materi lahir. Ini bukan dongeng, melainkan sebuah narasi yang dirangkai dari berbagai bukti, pengamatan, dan perhitungan teliti para ilmuwan di seluruh dunia. Mari kita buka catatan alam semesta. Mari kita selami misteri terbentuknya panggung raksasa tempat kita semua memainkan peran, yaitu langit dan bumi yang kita kenal hari ini. Mungkin terdengar rumit, tetapi sebenarnya prinsip dasarnya bisa kita pahami. Bayangkan sebuah proses panjang yang penuh dengan energi, benturan, dan perubahan dramatis. Dari kekacauan kosmik, perlahan-lahan muncul keteraturan. Dari partikel-partikel debu, terbentuklah dunia. Kisah ini adalah bukti betapa alam semesta bekerja dengan cara yang menakjubkan, menciptakan sesuatu yang kompleks dan indah dari bahan-bahan yang paling dasar. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama, tahap demi tahap, untuk mengungkap bagaimana rumah kita, planet bumi, dan atap pelindungnya sang langit bisa ada. Semua bermula sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Para ilmuwan menamakan momen ini sebagai Big Bang atau ledakan dahsyat. Ini bukanlah ledakan seperti bom yang kita bayangkan. Bayangkan seluruh alam semesta, semua materi dan energi, termampatkan dalam satu titik yang sangat kecil, padat, dan panas luar biasa. Lalu, dalam sekejap, titik itu mulai mengembang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Ekspansi inilah yang menciptakan ruang dan waktu itu sendiri. Dari momen inilah perjalanan alam semesta kita dimulai. Sebuah awal dari segala awal, yang menjadi fondasi dari semua yang ada saat ini. Setelah ledakan awal itu, alam semesta adalah tempat yang sangat panas dan penuh dengan partikel-partikel dasar. Seiring waktu, jutaan tahun kemudian, alam semesta terus mengembang dan mendingin. Pendinginan ini memungkinkan partikel-partikel dasar seperti proton dan neutron untuk bergabung, membentuk atom-atom pertama, terutama hidrogen dan helium. Inilah bahan baku utama alam semesta. Bayangkan kabut raksasa yang terdiri dari hidrogen dan helium, menyebar di seluruh penjuru ruang angkasa yang gelap. Kabut inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal dari bintang-bintang dan galaksi. Gravitasi kemudian mengambil peran penting. Di dalam kabut gas raksasa itu, ada area-area yang sedikit lebih padat dari area lainnya. Gaya gravitasi mulai menarik materi di sekitarnya ke titik-titik padat ini. Semakin banyak materi yang terkumpul, semakin kuat pula gaya gravitasinya. Proses ini terus berlanjut selama jutaan tahun, membentuk gumpalan-gumpalan gas yang sangat besar dan padat. Di pusat gumpalan ini, tekanan dan suhunya meningkat drastis hingga mencapai titik di mana reaksi fusi nuklir bisa terjadi. Saat itulah, sebuah bintang lahir, bersinar terang untuk pertama kalinya di kegelapan alam semesta. Miliaran bintang kemudian lahir dengan cara ini, dan mereka tidak sendirian. Bintang-bintang ini berkumpul bersama karena gravitasi, membentuk kelompok-kelompok raksasa yang kita sebut galaksi. Salah satu dari galaksi itu adalah Bima Sakti, galaksi rumah kita. Di dalam galaksi inilah, sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, sebuah awan gas dan debu mulai runtuh. Awan ini tidak hanya akan bentuk satu bintang, tetapi juga sebuah sistem planet yang mengelilinginya.
Di salah satu sudut kecil dari galaksi Bima Sakti inilah, cerita tentang matahari dan planet bumi akan segera dimulai dari sisa-sisa materi bintang generasi sebelumnya. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, di dalam galaksi Bima Sakti, awan gas dan debu sisa ledakan bintang purba mulai berputar dan memadat karena gravitasi. Sebagian besar materi terkumpul di pusat, membentuk sebuah bintang baru yang kita kenal sebagai matahari. Sisa materi di sekitarnya berupa debu dan bebatuan, tidak ikut tersedot ke pusat. Materi-materi sisa ini mulai saling menempel dan bertabrakan satu sama lain. Proses ini disebut akresi, dari butiran debu menjadi kerikil, lalu menjadi batu-batu besar seukuran asteroid, dan akhirnya membentuk planet-planet awal yang disebut planetesimal. Pada tahap awal ini, bumi sama sekali tidak seperti yang kita kenal sekarang. Planet kita adalah bola batuan cair yang sangat panas, dengan suhu permukaan ribuan derajat Celcius. Bumi terus-menerus dihujani oleh asteroid dan komet sisa pembentukan tata surya. Setiap tumbukan menghasilkan energi panas yang luar biasa, menjaga planet kita tetap dalam keadaan cair. Selama periode yang penuh kekacauan ini, material yang lebih berat seperti besi dan nikel tenggelam ke pusat, membentuk inti bumi. Sementara itu, material yang lebih ringan seperti batuan silikat mengapung ke permukaan, membentuk mantel dan kerak bumi yang paling awal. Perlahan tapi pasti, bumi mulai mendingin. Seiring waktu, frekuensi hujan asteroid berkurang drastis. Permukaan bumi yang semula cair mulai membeku, membentuk kerak batuan padat pertama. Namun, aktivitas vulkanik masih sangat masif. Gunung-gunung berapi di seluruh penjuru planet melepaskan gas-gas seperti uap air, karbon dioksida, dan nitrogen dari dalam bumi ke permukaan. Gas-gas inilah yang kemudian membentuk atmosfer purba bumi. Atmosfer awal ini sangat berbeda dari udara yang kita hirup sekarang, sangat beracun dan tanpa oksigen. Tapi ini adalah langkah krusial pertama menuju planet yang layak huni. Salah satu momen terpenting adalah ketika suhu bumi turun cukup rendah, sehingga uap air yang dilepaskan oleh gunung berapi bisa mengembun. Uap air di atmosfer purba mulai berubah menjadi awan, dan kemudian turunlah hujan. Ini bukan hujan biasa, melainkan hujan dahsyat yang berlangsung selama jutaan tahun. Air hujan mengisi cekungan-cekungan raksasa di permukaan bumi, membentuk lautan pertama. Dari bola api yang membara, bumi telah bertransformasi menjadi planet air yang biru. Di dalam lautan purba inilah, sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu, percikan kehidupan pertama kali muncul. Langit yang kita lihat setiap hari, dengan warna birunya yang khas, sebenarnya adalah lapisan gas raksasa yang menyelimuti planet kita, yang kita sebut atmosfer. Seperti yang telah dibahas, atmosfer purba bumi terbentuk dari gas-gas vulkanik. Namun atmosfer awal itu belum bisa disebut langit biru. Warnanya mungkin kemerahan atau oranye karena komposisi gasnya yang berbeda. Dan yang terpenting, ia belum memiliki lapisan ozon pelindung. Tanpa perlindungan ini, radiasi ultraviolet dari matahari yang berbahaya bisa langsung mencapai permukaan bumi, membuat kehidupan di darat menjadi mustahil. Perubahan besar terjadi berkat munculnya kehidupan di lautan, yaitu organisme mikroskopis bernama cyanobacteria. Inilah pahlawan sejati dalam kisah atmosfer kita. Melalui proses fotosintesis, cyanobacteria menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen sebagai produk sampingan. Selama miliaran tahun, organisme-organisme kecil ini tanpa lelah memompa oksigen ke lautan dan atmosfer. Peristiwa ini dikenal sebagai Great Oxidation Event, atau peristiwa oksidasi besar. Proses ini secara perlahan tapi fundamental mengubah komposisi atmosfer bumi, menyiapkan panggung untuk bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Oksigen yang terakumulasi di atmosfer tidak hanya penting untuk pernapasan. Sebagian oksigen naik ke lapisan atas atmosfer dan, karena terkena radiasi ultraviolet dari matahari, molekul oksigen dipecah dan bergabung kembali menjadi ozon. Lapisan ozon inilah yang menjadi perisai pelindung bumi. Ia menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang berbahaya, sehingga memungkinkan kehidupan untuk akhirnya merangkak keluar dari lautan dan mulai berkembang di daratan sekitar 400 juta tahun yang lalu. Tanpa langit yang kaya oksigen dan lapisan ozonnya, daratan di planet kita mungkin akan selamanya menjadi gurun yang tandus. Jadi ketika kita menatap langit biru, kita sebenarnya sedang menyaksikan hasil dari sebuah proses geologis dan biologis yang luar biasa panjang. Warna biru itu sendiri adalah fakta menarik lainnya.
Ia muncul karena molekul-molekul gas di atmosfer lebih efektif menghamburkan cahaya biru dari matahari daripada warna lainnya. Kisah langit dan bumi mengajarkan kita tentang keterkaitan yang mendalam. Dari ledakan kosmik, lahir bintang. Dari debu bintang, lahir planet. Dan dari kehidupan di planet itu sendiri, lahirlah langit pelindung yang memungkinkan kehidupan terus berkembang. Sebuah siklus penciptaan yang menakjubkan dan saling terhubung.